Istihbabu qiraati surati sajadah wa suratil insan fi salati fajriha. Dan disunahkan membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, dan surat Al-Insan di salat fajar hari Jumat tersebut. Ini kalau dibaca kurang lebih memakan waktu salatnya itu 20 menit. Kurang lebih. Kalau dipraktekkan itu dengan salatnya itu sendiri makan waktu 20 menit. Panjang ya, cukup lumayan. Ya, ya insya Allah. Suatu saat insya Allah ya. Wa qiraati suratil kahfi fi yaumiha. Dan juga membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu. Baik di malam Jumatnya atau di pagi harinya atau siang harinya sampai sore. Itu namanya hari Jumat. Walaupun disebut malam Jumat, berarti hari Jumat sebenarnya. Karena perhitungan bulan Hijriah itu adapun sudah maghrib berganti hari yang lain. Ya. Surat Kahfi ya, monggo-monggo. Apa keutamaan Mas? Secara makna akan menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Ya, cahaya bagi orang tersebut di hari kiamat nanti. Wa kasrati shalah ala Nabi SAW. Dan banyak bersalawat atas Nabi SAW. Itu maksudnya di malam Jumat itu sendiri. Hari Kamis mamanya pas maghrib. Mas maghrib itu sudah namanya malam Jumat. Dan itu masuk hari Jumat namanya. Banyak apa? Bersalawat atas Nabi SAW. Salawatnya dengan salawat yang dianjurkan, salawat Ibrahimiyah. Itu seperti salawat tasyahud akhir atau tasyahud awal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala terus. Itu bagus. Tapi mau pendek, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salawat-salawat yang terbimbing dari sunnah Rasulullah SAW. Banyak bersalawat. Satu kali salawat Allah lipatkan berapa? 10 kalinya. Wal iktisal wa tatayyub wa lubs ahsan thiyab, mandi, berwangi-wangi, menggunakan pakaian yang paling bagus. Ya, pakaian yang paling bagus. Bukan yang paling baru. Ya monggo, yang paling baru dan bagus tidak keluar dari ucapan ini. Tapi kalau paling bagus itu ucapan lebih umum. Baik. Wadhahab ilaiha mubakiran, dan pergi ke sholat Jumat itu perginya itu gasik awal, berusaha untuk datang awal atau gasik. Wal istighal bidzikri wad du'a ila huduril khatib, dan juga menyibukkan diri berzikir dengan zikir-zikir yang banyak sekali. Mau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, itu juga bagus. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh semuanya. Mau pakai yuhyi wa yumit, tanpa yuhyi wa yumit, semuanya ada hadisnya. Paham ya? Baik. Semua baca. Atau qiraah Quran. Wa doa, banyak berdoa. Banyak berdoa. Hari-hari di Jumat itu ada waktu sa'ah yang dikabulkan doa.
Kemudian sampai hadirnya khatib ketika khatib naik mimbar maksudnya. Sampai hadirnya khatib maksudnya khatib naik mimbar. Wa fiha sa'atun ijabatu du'a. Pada hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu pengkabulan doa. Allati ikhtalafal ulama fi waqtiha, yang para ulama tentang waktu itu kapan mereka berbeda pendapat tentangnya. Wa arjahu aqwal, dan yang paling rajih dari ucapan-ucapan pendapat-pendapat tadi, annaha min julusil khatib alal mimbar ila firagis salat au ba'dal asr. Dari pendapat-pendapatnya itu yang paling rajih, yang paling benar, insyaallah yang kuat, dekat kepada kebenarannya adalah mulai dari duduknya seorang khatib di atas mimbar sampai selesainya sholat Jumat atau sampai ba'dal asr. Nah, iya. Ya, monggo diperbanyak doa. Waqad afrada lahal Imam Ibnu Qayyim faslan mutawwalan. Dan Imam Ibnu Qayyim telah menyendirikan pembahasan sholat Jumat ini pada suatu pasal yang panjang, fi Zadil Ma'ad, pada kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu lumayan tebal. Di tempat ana ada sekitar 5 jilid mungkin atau 8 jilid, wallahualam, lupa. Dan sudah pernah mempelajarinya sampai jilid 3 atau 4. Ya, pernah mempelajarinya pada sampai jilid 3 atau 4. Ya, jadi alhamdulillah pernah mempelajarinya. Ya, mudah-mudahan kita juga suatu saat bisa membacanya. Bisa Zadul Ma'ad. Baik. Wa sannafa fiha katsirun min ahli al-'ilm musannafatin mustaqillah. Dan telah menulis pula tentang sholat Jumat ini kebanyakan dari para ahlul ilm, para ulama, dengan tulisan-tulisan yang bersendirian, mustaqillah. Tulisan tentang sholat Jumat secara bersendiri. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Asy-syari'u min hikmatihi wa mahasin syar'ihi annahu syara'a lil muslimin al-istimad li anwa'il ibadat min as-salawatil khams." Yang membuat syariat ini dari hikmahnya dan dari kebagusan syariatnya, bahwasanya telah mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk perkumpulan-perkumpulan untuk jenis-jenis ibadat minas salawatil khams, dari bentuk salat 5 waktu. Bentuk perkumpulan itu diantaranya salat 5 waktu. Wa salatil Jum'ah, juga perkumpulan yang berikutnya salat apa? Jumat. Wa musalla al-Id, dan tempat perkumpulan di tempat salatnya Id. Wa mashhad al-hajj fil baqa'il muqaddasah, dan tempat berkumpulnya haji di Baqa'ah, di tempat muqaddasah yang disucikan. Fa fi hadhil ijtima'at, maka perkumpulan-perkumpulan ini minal hikam, dari hikmah-hikmahnya, wal asrar, dan rahasia-rahasia, ma yafutul al hadru faminha, apa-apa yang terlewatkan kehadiran itu padanya, ataunya diantaranya.
Jadi rahasia-rahasia dan apa? Hikmah-hikmahnya. Apa itu? Yang pertama, idharu dinillah ta'ala wa ila'i kalimatihi. Yang pertama, menampakkan agama Allah. Perkumpulan-perkumpulan tadi dalam rangka menampakkan agama Allah yang maha tinggi dan meninggikan kalimat Allah. Masya Allah. Siapa lagi yang menghidupkan agama Allah? Siapa lagi, Mas? Ya orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu. Kalau yang tahu saja tidak mau, apalagi orang yang tidak tahu. Ya susah diharapkan istiqomahnya. Orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang tahu itulah yang menghidupkan agama Allah. Dan tentunya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir zaman, Mas, ya, akhir zaman. Agama itu kadang sudah dianggap remeh. Kadang sudah dianggap suatu yang bisa dimain-mainkan, bentuk ucapan, perbuatan, diremeh-remehkan. Allah pun juga diremeh-remehkan oleh sebagian manusia. Agama dibilang kadrun lah. Hai, apa? Kalau dimaksudkan agama Islam itu disebutkan seperti itu, ya itu bahaya. Istihza, mengolok-olok agama Allah, dosanya besar. Bahkan kalau dia beristihza dengan sengaja, ya, maka dia bisa menjadi seorang yang kafir. Keluar dari Islam tanpa sengaja dari itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dibilang orang Islam itu apa, Mas? Kadrun. Kadal apa? Gurun. Kadang begitu, bahaya. Istilah-istilah seperti itu kalau yang dimaksudkan untuk mengejek agama bahaya. Tapi kalau hanya sekedar mengatakan perkataan tidak mengejek agama ya istilah-istilah saja dalam dunia. Tapi kadang-kadang manusia itu ucapannya bisa punya maksud, tujuan dari ucapan yang sama. Maka Allah yang mengetahui tujuannya apa. Mudah-mudahan kita tidak terlalu menggunakan istilah-istilah yang merendahkan agama Allah ya. Jadi kita harus hati-hati. Idharu sya'airil Islam wa bayanu jamaliha. Menampakkan syiar-syiar Islam, tanda-tanda Islam dan menerangkan tentang kebagusan syiar tadi. Bagusnya apa? Syiar, tanda-tanda Islam tadi. Yang berikutnya, idharu mahasinil Islam wa jamalu tasri'atihi. Menampakkan kebagusan-kebagusan Islam dan cantiknya, bagusnya pengsyariatan Islam ini. Itu siapa ya? Ya orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang cinta pada agamanya. Itulah yang bisa seperti itu. Siapa lagi? Ya. Arabiah yang keempat, ta'aruful muslimin wa ta'lifuhum. Saling mengenalnya kaum muslimin dan saling menyatunya mereka. Menyatunya hati-hati mereka. Kemudian yang berikutnya al-khamisah yang kelima, at-ta'arruf ala buldanihim wa ahwalihim wa amalihim wa alamihim. Ta'aruf, mengenal, pengenalan atas negeri mereka dan keadaan-keadaan mereka dan harapan-harapan mereka dan rasa sakit yang mereka alami. Mengenal. Iya. Yang berikutnya asadisah at-tashawur wa tabadul al-ara'i wa an-nafi'ati. Bermusyawarah
dan saling bertukar pikiran yang bermanfaat. Jadi ketika antum datang ke masjid, misalnya bertemu dengan teman yang lain, kadang bisa saling bermusyawarah. Musyawarah itu sudah kita sebutkan dulu pengertiannya adalah seorang minta pendapat kepada orang lain dan orang yang tersebut apa? Memberikan arahan atau usulan. Itu sudah musyawarah namanya. Jadi musyawarah itu bukan dibayangkan hanya sekedar berkumpul orang banyak. Nah, cukup dua orang itu mereka bertukar pikiran dalam satu masalah, namanya apa? Musyawarah. Siapa yang ngomong itu? Ya para ulama, di antara Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Nah, kalau di haji lebih luas lagi. Kadang para ulama itu berkumpul, mereka bertemu, bermusyawarah di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya at-ta'awun 'alal haqqi wa tazur 'alad din. Bersaling tolong menolong di atas kebenaran dan saling mengunjungi atas agama Allah ini. Yang berikutnya istima'u kalimatil muslimin wa wihdati saffihim wa tauhidi hadfihim nahwal khaira. Berkumpulnya kalimat kaum muslimin dan bersatunya saf mereka dan bersatunya tujuan mereka kepada kebaikan. Wa ghairu dzalik mimma asyarat ilaihi al-ayatul karimatu. Dan selain daripada itu, dari apa-apa yang telah ditunjukkan kepadanya hikmah-hikmah tadi oleh ayat-ayat yang mulia, liyashhadu manafi'a lahum. Di antaranya dalam surah Haji, agar supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka di saat mereka haji. Wajtima'ul muslimin fi ibadatihim khairun wa barakatun ya wa islahun wa falahun. Maka perkumpulan kaum muslimin di dalam ibadah-ibadah mereka itu perkara yang paling baik, yang ada keberkahan, yang memperbaiki dan mendapatkan kebahagiaan atau kemenangan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Ali Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian berpecah belah. Berpegang teguh pada hablillah ditafsirkan dengan apa? Al-Qur'an. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya, baik. As'alullah ta'ala ayyuwahida kalimatal muslimin. Saya memohon kepada Allah yang Maha Tinggi untuk menyatukan kalimat muslimin wa ya'khudha biyadihim ila sadat, dan menjadikan di tangan mereka kepada as-sadat, kepada kebenaran, kepada istiqamah, wa ayat jama'a qulubahum alal haq, dan agar supaya mengumpulkan hati-hati mereka di atas kebenaran, wa ayya'izzahum bidinihi fahuwal qadiru ala dhalik, dan memuliakan mereka dengan agamanya, maka dia adalah zat yang maha kuasa atas yang demikian itu. Wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah pelindung, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enak ya? Enak apa mantuk, malas? Ngantuk atau malas? Dengarkan taklim. Baik. Semangat dong. Baik, kita masuk ke hadis yang berbicara seputar
Jumat ya, mulai dari hadis yang berbicara tentang sholat Jumat atau Jumat itu sendiri. Baik. Qala rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, an Abdullah ibni Umar radhiyallahu an wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya keduanya itu mendengar Rasulullah SAW bersabda, berucap, ala a'wadi mimbarihi, di atas kayu-kayu mimbarnya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Baik, rawahu Muslim. Hendaklah kaum itu berhenti dari meninggalkan Jumat-Jumat, atau sungguh Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian benar-benar dia atau mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Jadi ancaman orang yang meninggalkan sholat Jumat itu diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hati-hati mereka, sehingga mereka menjadi orang yang lalai. Apa itu maksudnya? Insya Allah akan diterangkan. Ya. Jadi yang membuat orang itu lalai, ya karena sebab dia sendiri yang berbuat. Allah menutup hati mereka karena mereka meninggalkan sholat Jumat dengan tanpa udzur mestinya. Baik, kita menjelaskan mufradat hadis, kosakata hadis-hadis ini. Mimbaruhu, mimbar ya. Bahasa kita juga apa? Mimbar. Ya, tapi kita mim, kalau sana minbar. Tapi dibaca mimbar karena ada ba, ya toh? Baik. Bikasil mim, dengan dibaca kasr mimnya min, wasukun nun, baca nun min, wa fathil ba, ya sudah, ya dibaca mimbar. Baik. Wa kana mimbaruhu sallallahu, dahulu mimbar Rasulullah SAW itu min a'wadi turofa atau torofa, dari kayu-kayu jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Wahia nau'un minal isli yambutu fis sabah, yaitu jenis dari pohon cemara yang tumbuh di tanah yang belum diolah, belum digarap. Jadi memang kalau kita mau bicara pohon jati ya tidak ada di sana. Syaj itu enggak ada. Syajin, ya, syajun itu jati. Itu tidak ada di sana. Yang ada ya kayak pohon-pohon ini ada, tapi tidak banyak juga. Pohon jenis-jenis cemara itu mirip. Ya. Di sana orang rumah itu rata-rata pintu-pintunya itu dari besi, Mas. Dari orang las-las besi itu loh. Enggak jarang dari kayu. Kayu mahal di sana. Mahal sekali. Jadi jarang orang buat kayu dari kayu, itu jarang sekali. Jadi kalau ada mahal. Indonesia yang terkenal dengan kayunya. Indonesia. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Coba untuk tongkat kayu situ potong batang, kamu pasang di pagarmu, nanti musim hujan tumbuh daun. Nggak percaya? Nah, stek namanya. Stek tapi tanpa kamu sadari kamu sudah nyetek batang. Nah, kamu batang apa saja kamu potong, kamu tanam di tanah, ya, sebagai pagar gitu. Nanti musim hujan mesti tumbuh daun. Akarnya tumbuh dari kulit-kulitnya itu. Belajar stek, Mas, stek tanaman ya, belajar biologi. Nah, baik.
Baik. La yantahiyanna aqwamun. Kita baca lagi Mas ya. Lam al-ibtida. Lam di sini al-ibtida sebagai permulaan yang dia dimaknakan dengan sungguh-sungguh. Sama. Wa tasluh atau ya, bisa. Wa tasluh an takuna mauti ahli qasam. Ya, itu dia bisa dijadikan sebagai jawaban atau tempat untuk bersumpah. Bukan jawaban, tempat untuk bersumpah. Ya, sungguh-sungguh. Wal fi'lu mabniun 'alal fath. Dan fi'il di situ mabni di atas fath. La yantahiyanna. Itu mabni 'alal fath karena berkaitan dengan nun apa? Nun taukid mubasyarah langsung. Afwan ya. Kadang kita bicara begini aja dulu. Bagi yang enggak paham ya dengar aja lewat. Litisalihi binun taukid karena bersambung dengan nun taukid apa Mas? Mubasyarah. Kalimat tambahan secara langsung. Wa mahaluhu arraf. Mahalnya kedudukan aslinya itu dia marfu. Litajarudihi karena tidak adanya darinya minan nasib wal jazim, dari penasab dan penjazim. Itu kalau kita mengirab pada fiil ya dengan kalimat apa? Tajarud minan nasib wal jazim. Itu penting dalam mengirab fiil ya. Fiil mudhari'. Baik. Wada'him atau wada'ihim. Dibacakan itu semua, maka disebutkan di sini min wada'a syai' idza tarakahu. Itu meninggalkannya. Wa lafdzul hadis yadullu ala anna wada'in laha masdar. Lafaz di sini menunjukkan bahwasanya kalimat wada' itu adalah masdar. Khilaf ma qarrarahu aktsarunuha, berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh kebanyakan ahli nahwu min anhu, bahwasanya dia itu laisa laha masdarun wala madhi. Dia tidak memiliki masdar dan tidak memiliki fi'il madhi. Itu perbedaan dalam nuha ahli nahwu dalam masalah ini. Baik. Al-jumu'at jam'u jumu'atin. Al-jumu'at jamak dari kalimat mufradnya jumu'ah. Wa huwa jam'u mu'annasin salimun. Itu jamak mu'annas apa? Salim. Wal jumu'at bitaslis al-mim wa dhammi afsah. Jadi dibaca dengan kalimat jumu'ah itu lebih apa? Lebih afsah, lebih baku. Ya. Nah, ya sudah ada Mas. Diselesaikan bacaan ini dulu, nanti masalah faedahnya besok ya. Ya, baik. Qala al-Aini, berkata al-Imam al-Aini, salah satu ulama alim ya yang menerangkan tentang kitab Sahih Bukhari, itu al-Imam al-Aini. Ata laisat li ta'nis wa innama hiya lil mubalaghah. Yes. Ta yang ada di situ bukanlah untuk muannas tapi untuk mubalaghah, untuk menyangatkan. La yahtimannallahu ala qulubihim, sungguh Allah akan menutup hati-hati mereka, yaitu al-khatam huwa at-taba' hatta tasira mughlaqah. Itu at-taba' penutup sampai akhirnya mengunci. Menutup dulu, lama-lama apa Mas? Mengunci. Itu namanya kalimat disebut dengan al-khatam. Jadi pertama itu menutup dulu, kemudian lama-lama menjadi apa? Terkunci atau dikunci. Ya, baik. Baik. La yasilu ilaiha al-khair wal huda, tidak sampai kepadanya kebaikan dan petunjuk karena terkunci. Wadalika bi ayyamna'ahum Allahu latafihi wa fadlihi, atau latafahu wa fadlahu. Oleh sebab itu Allah mencegah mereka dari kelembutannya
dan dari keutamaannya. Wahada akbarul khudlan. Ini merupakan sebesar-besar ketidakperhatian Allah kepadanya. Hudlan itu artinya dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak ditolong. Itu namanya hudlan. Nah, ketika Allah itu menutup hati mereka dengan sebab